Perkenalkan, nama aku Mbak Seketeu dari kota Pare, Kediri. Khas sekali ya suaranya. Mosok mas. Muncul konten mangkal dan ditawar 50. Nama Jadi seperti itu, kayak enak ya, jadi dia itu kayak banyak fans itu. Meskipun konten kita beda, tapi ternyata Allah menjawab doa saya. Dan sempet hampir pedot. Jadi hampir udahlah aku nggak mau konten gitu. Terus mungkin kalau pas waktu jadi Mbak Seketeu, kadang nih kayak ketika kita bikin konten kok dilihat banyak orang, sempat malu kadang. Cuman lagian aku udah viral, ya wis lah, lupakan. Yang penting pede, harus nyaman. Rian hoak. Rian jenenge Rian iku hoak. Halo gengs, kembali lagi bersama podcast di OPS TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang lagi hits, lagi viral dari Kota Tahu. Ya Mas Dio. Mana ini Kota Tahu, Mas? Ayo, saya mana tidak siapa? tahu ini. Kota Tahu Kediri. Oh, Kediri. Siap. Memangnya ada yang viral di sana, Mas? Ada. Itu loh, yang itu loh. Yang mana sih? Kok nggak tahu saya ya? Yang ini dia. Oke. Hai, perkenalkan, nama aku Mbak Seketeu dari kota Pare, Kediri. Khas sekali ya suaranya. Mosok mas. Kaget aku. Kok kaget? Oke Mas, pertama-tama saya kepingin tahu Mas, aku enaknya panggil apa dulu ini? Mas, Miss, Mbak, Kak, apa ya? Madam. Panggilnya Mbak aja gak apa-apa. Mbak, oke. Sementara sama nggak manggil sayang. Kok kadung sayang sama ngilang mas. Aduh, jeru. Kok koyok kisahku. Oke Mbak, asal mula nama Mbak Seketeu. Nah, itu awalnya itu gimana? Oke, asal mula nama Mbak Seketeu itu meletus dari awal konten ya. Jadi kayak kepingin viral, terus bikin hiburan, bikin konten. Waktu itu pas waktu posisi apa ya, pandemi corona. Nah terus kayak scroll TikTok, IG. Nah di situ kan ada salah satu konten kreator yang aku fans banget. Nah, terus di situ muncul, kok kepingin ya suatu saat pengen viral, pengen banyak fans, pengen banyak dikenal orang. Nah terus kepikiran coba bikin konten tapi sing beda gitu loh dari yang lain. Akhirnya itu muncul konten mangkal dan ditawar 50. Nama Seketeunya itu berasal dari karena ditawar itu tadi. Tadi. Jadi mulai awal konten memang sudah berpenampilan seperti ini atau mungkin sebelumnya ada konten-konten lain? Nggak ada. Jadi kan langsung sebagai sosok Mbak Seketeu ini. Ya sebetulnya segini. Terus Mas, saya penasaran Mas ini, Mas ya. Kenapa kok Mbak Seketeu? Kok gak Mbak 1.000 kek ya? Mbak 20.000 kek? Terus mani dinyang Seketeu terus langsung Seketeu gitu. Kan lo kayak lebih enak ke 50 gitu. Daripada Mbak 100 kan kayak gimana gitu. Nah, tapi ya kayak gimana ya? Menurut aku kan 50 itu yang lebih khas gitu loh. Terus pernah waktu itu kan bikin konten ya. Jadi sempet disamperin sama bapak-bapak. Mungkin ya nggak tahu juga ya, atau mungkin tuh pelanggannya atau gimana. Sempet waktu saya kan bikin video kan tag berkali-kali sama temenku. Nah jadi yang temenku itu tak suruh nawar. Nah, jadi saya ganti pakaian, terus pakaian cewek itu ya di lokasi itu. Jadi di pinggir jalan itu ganti baju perempuan. Jadi berangkat dari rumah kan pakaian cowok. Terus sampai lokasi di pinggir jalan kan langsung pakai wig, pakai baju cewek. Nah, sempat didatin orang, mungkin dikira saya kan
anak baru ya. Terus dilihatin gitu loh. Terus habis itu sempet ditanyain ini ada apa kok rame-rame gitu. Terus saya jelasin bahwa ini kan bikin video. Akhirnya beberapa menit kemudian disamperin lagi sama beda dengan orang itu. Dan ditawar 50.000 gitu. Oke, Mbak, nama aslinya siapa sih aslinya? Nama asli? Boleh nggak di-spill ini? Pagi atau malam? Pagi, siang, malam, sore. Oke, kalau nama asli saya Vicky. Kalau siang. Kalau malam. Kalau malam biasanya dipanggil Mbak Seketeu. Enggak, kalau malam biasanya pakai panggilan Piping. Piping. Iya, Piping. Teman-teman lebih cenderungnya manggilnya Piping sih. Dari dulu gitu. Piping. Oke. Piping. Kita manggil apa enaknya ini, Mas? Ya, pokoknya enggak panggil sayang aja ya. Terus Mas, awal mula kenapa kok milih karakter inilah? Kenapa nggak menjadi dirinya sendiri atau Ultraman kayak apa kayak gitu? Kenapa kok milihnya yang seperti ini ya? Seperti inilah. Nah, menurut saya pribadi ya Mas ya, kalau saya konten ke cowok mungkin nggak laku. Tuh, jadi kan kebanyakan kan kalau kita lebih ke mencari hiburan ya. Kadang kan dari cewek ke cowok, cowok ke cewek, tapi gimana caranya kita mengolah supaya kita bisa ditonton orang, terus orang itu terhibur. Nah, itu. Jadi kenapa saya berdandan seperti ini, karena mungkin saya menemukan karakteristik saya di sini. Oke, gitu. Berarti awal mulanya ya kalau cowok kurang lah gitu ya. Pernah gini, kenapa nggak coba bikin konten cowok? Terus kalau aku bikin konten cowok, harus konten apa? Gitu loh. Mungkin kalau mau lip sync atau konten apa kan kayak kurang nemu gitu loh. Terus akhirnya ya udahlah, biarin aja, tetap jadi Mbak Seketeu seperti ini aja. Ngomong-ngomong soal konten menjadi cowok, kan beberapa video Mbak Seketeu yang kemarin kan menampilkan diri Mbak Seketeu sendirilah, tidak berdandan seperti pria. Wanita malah. Itu apa yang mendasari, apakah dari permintaan netizen atau apa gitu? Kan beberapa video kemarin ada yang menampilkan Mbak Seketeu menjadi dirinya sendiri gitu. Itu ya, karena kan sempat gini, coba bro lo dandan cowok pasti keren, tobat bro kan gitu. Jadi kan mungkin dari beberapa orang baru-baru kan nggak tahu kan kehidupan saya seperti apa, jadi saya bikin konten dandan cowok. Tapi kebanyakan mereka tertarik dengan Mbak Seketeu. Karena memang kontennya saya lihat itu lucu-lucu memang. Menghibur sekali. Ya semoga buat kalian semua nggak bosen. Ya tenang, nggak bakal bosen masih ya. Apalagi pas ciri khas manggil nama-nama gitu. Itu biasanya. Terus Mbak, kesibukan sekarang itu memang fokus di konten kreator, apa ada kerjaan lain? Kalau kesibukannya jaga warung. Ini angkringan. Angkringan. Iya. Kalau dulu kan sebelum ke konten kreator kan sempet kerja di suatu perusahaan, sales, toko bahan bangunan. Tuh. Terus akhirnya ya udah mencoba buat buka usaha sendiri. Angkringan. Angkringannya bukannya di mana Mas, kalau boleh tahu? Di Pare. Berarti kalau angkringan itu lebih ke buka malam saja kan Mas ya? Sore sampai? Iya malam, biasanya bukanya habis sholat maghrib. Sampai jam 12, jam 1 malam. Ada kerjaan lain Mas? Maksudnya selain itu kan paginya otomatis kosong kan? Apa paginya memang diisi untuk ngonten? Ya tergantung kalau ada yang request. Jadi misalkan ada yang minta sebutin nama gitu ya. Ya kita bikinin aja. Oke. Untuk berpenampilan sebagai Mbak Seketeu ini, untuk pakaian dan make up itu apakah punya Mbak Seketeu sendiri atau bagaimana, atau dari keluarga atau dari lain? Kalau dari awal nggak punya sama sekali. Jadi kalau dari awal kan
sempat izin ke ibu ya, gini kan panggilnya kan emak ya, emak aku mau bikin konten mangkal, ojo ngawur gitu kan, nanti takutnya kan orang-orang yang seperti kamu kan jahat, terus takutnya ntar kamu dikira orang baru atau gimana gitu loh. Enggak kok, bikinnya di sebelah sini aja. Nah ya wes, kalau emang bikin konten nyata hiburan, itu loh baju di lemari, pilihan mana yang bagus buatin konten. Jadi kebanyakan bajunya ibuku. Terus kayak yang baju yang pakai sekarang ini, bajunya mbakku. Oke. Terus Mas, saya tadi tertarik, Masnya kan ya permisi ya, tadi kan lipstick sendiri, pakai bedak sendiri ya. Ini kok ahli ya? Saya lihat tadi. Apakah dulunya make up artis atau pernah kerja di salon atau berhubungan dengan make up gitu? Nggak ada. Karena mungkin ya kayak sering lihat temen-temen make up, terus punya temen wedding juga itu. Jadi ya sedikit-sedikit cobalah. Karena kan emang dari beberapa komentar kayak para fans ya. Mbak Seket punya wedding nggak sih? Punya rias nggak? Nah, pasti mereka mikirnya kan ke arah situ, tapi kan saya nggak punya itu. Jadi cobalah untuk belajar make up meskipun nggak ahli. Iya. Lalu untuk tantangan terbesarnya ini apa menjadi seorang Mbak Seketewu ini? Tantangan ya semoga tambah apa ya, populer sih. Gimana? Iya sih. Cuman kadang gini Mas ya, kalau untuk konten-konten saya jujur kadang saya pribadi kan bosen dengan menyebut nama dan lain sebagainya. Kadang bosen dan kita harus mikir. Misal hari ini ada yang request, Mbak bikinin dong nama Agus. Nah sedangkan kemarin sudah dibikin nama Agus dengan versi katakanlah diajak nyanyi ya, terus nggak dibayar. Nah sekarang dibikin versi Agus lagi, katakanlah diajak ngopi atau gimana, kan bosan ya. Jadi ya saya selingilah dengan konten-konten lain. Oke, berarti untuk pembuatan konten sendiri, apakah ada tim atau untuk berembuk? Aku nggak konten ini ya, aku konten itu. Apakah semua dari Mbak Seketewu sendiri? Inisiatif Mbak Seketewu sendiri? Dari inisiatif saya sendiri. Cuman kalau tim ya ada sih. Cuman kadang kalau teman yang nganggur itu ya tak ajak, ya mau aja. Oke. Terus tukang video juga ada. Berarti ada sendiri Mas ya? Ada sendiri. Editingnya ada juga apa Mbak sendiri? Editing ya campur Mas, kadang saya, kadang teman saya. Gitu. Jadi kita tidak ada kayak namanya benar-benar ikatan kerja konten kreator, nggak ada. Jadi misal hari ini saya free, nggak ada kesibukan sama sekali, ya udah kita konten. Oke. Terus ada nggak influencer atau tokoh yang menginspirasi? Idolanya mungkin. Atau aku ingin menjadi seperti ini, makanya saya menjadi seperti ini contohnya. Kalau influencer aku pengen seperti gimana gitu. Atau enggak idolanya dulu lah, idolanya lah. Idola sih sebenarnya ada sih, konten kreator dari Malang juga. Nah, siapa ini? Saya di Spirit mungkin namanya. Atau itu karena kan saya kayak enak ya jadi seperti dia, banyak fans. Terus disukai banyak orang, kontennya menghibur, apalagi ketika kita pulang kerja capek, banyak pikiran atau gimana, terus setelah melihat konten ini kan kita jadi sedikit terhibur dan sedikit masalah-masalah agak hilang. Nah, di situ kan saya pikir enak ya mungkin jadi seperti dia gitulah. Iya. Terus siapa Mas tadi Mas? Boleh disebutkan atau bisa disebut? Siapa? Gak apa-apa. Saya menginspirasi dari Mama Lela. Karena kan setiap kan mereka tayang setiap hari Senin sama Jumat. Iya. Jadi seperti itu, kayak enak ya jadi dia itu kayak banyak fans itu. Meskipun konten kita beda, tapi ternyata Allah menjawab doa saya. Dan meskipun saya bukan konten kreator besar, tapi saya sudah kayak dikenal lah di mana-mana, di kota manapun. Iya. Dengan ciri khasnya sendiri gitu ya tadi. Untuk menjadi konten kreator sendiri, apakah dari segi ekonomi, kita masuk ke segi ekonomi, apakah menurut Mbak Seketewu itu bisa menjanjikan atau
mungkin hanya sekedar mengisi waktu luang Mbak Seketeu aja. Tapi gimana? Gimana ya? Kalau menjanjikan sih sekarang enggak. ini. Kalau menjanjikan sih enggak, karena kan enggak semua orang kan butuh saya juga kan. Yeah. Nah, itu. Jadi kalau pekerjaan utama saya yaitu buka angkringan. Tuh, jadi kalau untuk konten-konten ini hanya mengisi waktu luang dan tergantung permintaan para fans. Okay. Tapi kalau disuruh milih ini ya, kalau disuruh milih ini harus milih, nggak boleh dua-duanya lah. Nah, menjalankan angkringan atau lebih ke konten kreator. Kalau dikasih rezeki lebih ke konten kreator ya ke konten kreator. Oke. Karena kan apa ya namanya rezeki ya tadi ya, kan nggak semua orang kan harus pro ke konten saya juga gitu loh. Jadi ya saya untuk saat ini tujuannya emang ke angkringan sih, karena kan kalau konten kan emang pas hoki, karena kan saya viral, nah, itu terus orang tertarik dengan konten saya dan akhirnya kan ya udah saya terkenal di mana-mana. Terus Mas, targetnya kan buka angkringan Mas ya. Apakah pas buka angkringan memang berdandan seperti ini, seperti itu, atau memang masih biasa-biasa dulu terus nanti baru ganti gitu? Kalau untuk awal dulu buka angkringan itu saya emang dandan perempuan karena menarik para pembeli dan para fans bahwa yo ini loh Mbak Seketeu kan buka angkringan, biar mereka misal yang mau ketemu, mau bikin video, mau foto kan bisa langsung ketemu gitu. Nah kalau saya dandan cowok kan kebanyakan aneh gitu. Terus selama itu berapa ya? 2 bulan ya, 2 bulan saya kan dandan perempuan. Nah habis itu lama-kelamaan kan gerah teman. Terus agak risih juga. Terus sedikit demi sedikit ya, mungkin hari Sabtu aja lah pas rame-rame customer, pembeli dan perempuan. Dan nyatanya kayak capek. Terus ini ya mohon maaf kayak ada beberapa dari netizen. Jadi gini, maaf ya Mbak, aku nggak jadi nongkrong, nggak jadi mampir ke tempatnya Mbak karena takut, karena mungkin nggak nyaman dengan penampilan seperti ini. Terus akhirnya saya mikir apa mungkin ya nggak semua orang kan suka dengan wanita jadi-jadian. Wanita jadi-jadian. Jadi kan ada yang ilfil, ada yang suka, ada yang terhibur. Terus di situ saya memutuskan ya udahlah, mending saya dandan cowok untuk kerja dan dandan cewek untuk konten. Tuh. Oke. Berarti dibagi-bagi lah waktunya ya. Terus untuk pernah nggak sih mengalami mulai dari awal jadi konten kreator sampai sekarang itu Mas? Kan pasti kan naik turun kan, nggak mungkin naik mulai terus. Awal kontennya naik terus nggak mungkin kan. Pernah lah proses dari view banyak terus nggak begitu banyak. Pernah nggak sih kepikiran gini Pak, sepertinya saya tak berhenti habis jadi konten kreator soalnya kok wis mulai sepi gitu? Kalau untuk keinginan berhenti enggak. Kalau untuk keinginan berhenti enggak ada. Karena kan mungkin kedepannya namanya rezeki kan kita nggak tahu ya. Mungkin kita akan lebih sukses untuk tahun ini atau tahun depan. Ya, tapi kalau untuk apa tadi apa namanya tadi? Saya lupa. Sampai untuk penurunan ya. Penurunan mungkin ada dari influencer mungkin kayak job itu mungkin agak menurun, atau mungkin pangsa pasarnya mereka juga sulit kan, kita juga tidak tahu. Jadi ya tetap saya jalani. Tapi kalau pernah nih Mas kepikiran buka angkringan, sempet ya, ini yang di pikiran saya tuh enak nih nongkrong di tempat sana itu pasti rame ya kan. Pas ketika saya buka, oh emang rezeki kan nggak kemana, mungkin yang sini jualan kan rame, ketika saya jualan nggak serame mereka, tapi konten saya rame. Nah mungkin ya rezekinya kan nggak semuanya itu loh. Jadi saya sempat putus asa sih gini, pengen ya angkringanku rupame terus kayak punya yang di sana yang pernah aku nongkrong, tapi nyatanya ya nggak sesuai sih gitu loh. Kalau saya minta muluk-muluk kan takutnya gimana gitu. Iya betul Mas. Oke. Sejauh ini selama konten ini Mbak, apa sih suka dan duka yang pernah dialami Mbak Seketeu sendiri, entah dari netizen kah atau dari lingkungan kah, bagaimana kendala-kendalanya gitu? Untuk suka dukanya
kayak lebih banyak sukanya deh. Kalau untuk dukanya dulu dari awal konten ya, mungkin dari pihak keluarga kan mikirnya ya udah awalnya kan konten, terus ada beberapa kan dimarahin kan, masuk lanang dan perempuan gitu loh, disuruh bilangin, terus akhirnya sama ibuku biarin uang itu kan cari rezeki, yang penting dia tidak negatif gitu loh. Kalau negatif kan hanya kita sendiri yang tahu gitu. Yang penting kan kita tahu batasannya. Nah, terus kalau untuk sukanya ya alhamdulillah kebanyakan kan orang terhibur dan punya banyak fans dan melibatkan influencer datang ke kita. Oke. Terus Mas pernah nggak sih pasti kan komenan itu nggak selalu positif kan ya. Pasti ada yang negatif lah. Banyak. Pernah nggak Mas di komen negatif Masnya itu sampai merasa down gitu? Pernah. Waktu awal viral, saya kan emang terkenal kan mangkal. Nah di situ kan mungkin ada beberapa kayak komunitas yang seperti ini kan mencari ini siapa, ya kan? Ini anaknya siapa? Terus bawaannya siapa, bahkan ditanyain ke teman-temannya itu kan nggak tahu karena kan emang saya di sini kan bukan asli, jadi hanya sebuah hiburan. Terus untuk yang kedua itu pernah saya bikin video di Simpang Lima Gumul. Nah emang itu kan nggak sengaja, jadi saya seolah-olah diam, terus teman saya yang bikin ngevideo itu kan seolah-olah lewat, terus ketemu saya, duh kok tambah cantik rek, kok dewian aja gitu kan, kok sendirian aja, nanti diculik orang loh. Nah akhirnya kan menimbulkan kayak suatu pertanyaan tawar menawar. Nah terus netizen kan akhirnya kan meluap gitu kan. Simpang Lima Gumul itu kan ikonnya kota Kediri, masa iya dibuat mangkal? Jadi kayak malah bikin rusuh aja, mending kalau mangkal tempat lain. Nah itu sempet hampir pedot. Jadi hampir udahlah aku nggak mau ngonten gitu. Terus sama teman-temanku diginiin, kalau semakin kamu banyak netizen maka kamu akan semakin viral dan kamu akan naik daun. Jadi netizen buat aja kayak makanan. Jadi gimana caranya kamu menaikkan viewers? Ya udah itu. Jadi, itu dulu sempat hampir mau tak hapus videoku yang di Simpang Lima Gumul. Netizen itu sempat di Facebook kan viral itu, terus saya dikasih tahu kan hampir kayak takut ya ntar kayak misalnya Bupati Kediri kan, oh iya ini anak ini mangkal kan, takutnya seperti itu. Bahwa ternyata kan ini konten, terus ya udahlah. Terus untuk mengatasinya tadi gimana Mas? Nggak mungkin kan kita langsung oh ya kata temanku gak apa-apa, ya wis langsung aja kasih kan, nggak perlu waktu untuk bisa semangat lagi. Apa yang membuat Mbak Seket itu tadi? Ya kayak itu tadi, udahlah biarin, karena kan kata mereka gak usah dengerin netizen, yang penting kamu banyak hujatan, kamu akan semakin naik daun. Lihat aja artis-artis televisi gitu kan. Jadi ya wis lah, aku nge-live terus aja Mas. Jadi kayak bikin konten, yang penting di setiap kota kan akhirnya di situ saya menyepil nama gitu loh. Kalau dulu kan mangkal. Kontennya kan mangkal kayak duh udah lama gak kelihatan, sekarang berapa harganya, nah itu kan udah piro Seket tetep. Nah itu terus akhirnya kan banyak request, Mbak panggilin dong nama Agus atau Joko atau siapa itu. Nah akhirnya di setiap kota gimana caranya kayak oh Mbak Seket tahu sudah mampir di kotaku ya, kok nggak ketemu ya, pasti kan gitu. Nah jadi alhamdulillah dari 2000 Corona berapa sih Mas? 2021 atau berapa? Oh yang parah-parahnya itu. Nah itu jadi alhamdulillah dari 2021 sampai 2024 ini mereka masih setia sih, masih senang dengan konten-konten aku gitu. Berarti lama Mas ya untuk ngontennya itu. Iya, kadang kan gini Mas ya, kalau kita udah viral habis ini udah kan langsung hilang. Nah tapi alhamdulillah dengan kontenku yang nyebut-nyebut nama sampai saat ini pun masih banyak digemari orang. Dan harapanku ya sampai kedepannya tambah lancar dan sukses. Amin. Terus kita bisa diundang ke Kediri. Iya. Konten bareng di angkringannya. Oke. Terus Mas, sekarang kan
lagi memang banyak Mas ya yang konten-konten untuk nyebut nama, terus memang banyak sih menyebutnya nama sih memang ya. Nama gitu. Iya. Memang requestnya memang kan Mas ya. Apa menjadi karakter seperti ini kita membuat konten apa enggak? Kepikiran terbatas sih. Ya terbatas sebenarnya Mas. Makanya kan kayak untuk saat ini untuk konten sebut nama emang saya batasi. Jadi mungkin saya selingi dengan konten-konten hiburan lainnya atau lip sync atau apa gitu. Yang penting kan sebut nama tetap jadi karakteristik saya. Oke. Pernah nggak collab sama sesama konten kreator lain yang sesama seperti ini ya karakternya sama? Pernah sih. Oh pernah. Di Kediri juga atau luar? Ya, di Pare. Oh di Pare juga. Di Pare pernah. Terus ini pengalaman yang paling aku seneng ya, konten di Sarangan sama artis TikTok juga dari Wonogiri. Wah, siapa nih? Sepil. Sama Solo, Karanganyar. Itu sudah jauh ya. Jadi kita kenalnya kan di sosmed TikTok. Perlu tak sebut namanya? Boleh. Kalau dari Wonogiri itu ada Nurma Laura. Dia terus artisnya Jantis Rono Wonogiri. Dan dari Karanganyar itu ada Kiki Jamu. Ya. Itu mungkin sebelum saya viral mereka udah viral duluan, dan dulu saya mengagumi mereka dan nggak taunya kok sekarang malah kita jadi temen gitu loh. Terus saya juga viral dan akhirnya mereka juga tahu. Terus kita bikin konten, waktu itu kan nyebut nama seseorang ya, nggak taunya orang ini ada jabatan tinggi, terus saya diundang ke sana gitu. Karena terhibur. Wow. Waktu itu kan saya pikir gini, kok bisa ya, dia kan punya jabatan, berarti kan orang atas lah, kok ngundang orang seperti saya, apa nggak malu dengan apa kayak karyawan atau teman-teman rekan kerja. Ternyata beliau bilang, ini kan hanya sebatas hiburan, kalaupun kamu beneran atau hiburan itu kan sesuka kamu, yang penting saya di sini ngundang kamu untuk menghibur, karena saya tertarik waktu kamu bikin video nyebut nama dan di situ nama saya tercantum gitu loh. Padahal saya kan refleks ya, langsung nyebut gitu aja. Oke. Dari konten nyebut nama ini, mungkin ada nggak request nama-nama, entah nama yang unik atau mungkin tokoh-tokoh yang agak nyeleneh ya, atau mungkin tokoh nasional yang kejauhan Mas ya, mungkin atau nama artis lah, nama artis. Gak ada sih. Gak ada. Kebanyakan ya nama-nama mereka kan nama-nama desa. Iya. Contohnya siapa? Mungkin kayak Agus. Terus Joko, Budi, Supri gitu. Cuman kalau untuk ada sih Mas request, Mbak, kok requestku misal nih nama Steven atau siapa, kadang kan susah ya. Kalau untuk FYP kan kadang Steven kan 1-2 orang aja. Kalau Agus kan sudah mendunia. Sampai ada perkumpulannya. Apalagi Rizky ya. Masnya nama siapa? Saya Gatot. Oh, Gatot. Iya, Tat. Ya ki jenenge Mas Gatot. Gagah berotot. Terus sering pakai dandanan seperti inilah ya. Apa enggak takut keterusan lah? Takutnya kan ya kita bisa bilang kan ini konten lah. Nah, itu kan khawatir. Mereka penasaran guys. Jadi kenapa takut nyaman, kebiasaan nyaman. Waduh, Kalau untuk ini saya harus mendalami gimana perannya Mbak Seketewu dan gimana perannya saya yang kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saya biasanya kan berdandan laki-laki untuk kerja ya udah, kalau untuk konten ya konten aja. Kalau untuk kenyamanan kayak nggak ada sih. Mungkin kalau pas waktu jadi Mbak Seketewu kadang nih kayak ketika kita bikin konten kok dilihat banyak orang, sempat malu kadang. Cuman lagian aku udah viral, ya wis lah, lupakan. Yang penting pede, harus nyaman. Oke. Konten yang
viral. Pertama kali konten yang pertama kali yang viral itu konten bisa melambungkan nama Mbak Seketewu lah. Kalau nggak salah Rian. Rian hoak. Rian. Sing jenenge Rian iku hoak. Rian hoak. Hoaknya apa kira-kira Mbak? Ngejak janjian ngopi, Mas. Ngopi. Gak teko arek. Aduh macak ayu gak teko. Jenenge Rian hoak. Yan. Lo Yan. Digolek Yan. Tuh ya. Awal kan kayak Mbak, bikin dong nama Agus, nama Rian. Nah, waktu bikin nama Agus, Rian itu langsung up. Nah, di situ kan banyak komen. Mbak request dong nama ini dan itu akhirnya tak bikin. Terus lama-lama kok cuapek ya aku. Gitu. Tapi dengan cara misal nih Rian ngajak ngopi, tapi aku udah dandan dia nggak datang. Terus besok lagi Agus ngajak ngopi malah ditinggal pergi. Aku yang bayarin, jadi harus beda versi. Oke. Kalau tadi kan banyak konten request. Sekarang kita boleh request nggak, Pak? Boleh. Untuk siapa? Tomin. Tomin. Mas, sama ngerti Mas Tomin para Mas? Nang di rono Mbak. Mas Tomin iki piye, Mas? Mas Tomin, aku semaca ayu, Mas. Piye, Mas? Sing jenenge Tomin, tanteni ning kene ya. Aku sadung moro ning Malang sing jenenge Tomin. Tanteni ning kene. Oke. Yes. Luar biasa. Applause. Kok seperti dari dalam mungkin ada cerita dengan Tomin yang asli? Kan sama tanya kan. Ada nggak rasa nyaman ketika seperti ini? Nah, itu saya harus mendalami perannya Mbak Seket. Berarti memang teruji lah, teruji sangat mendalami. Tapi maaf Mas ya, emang banyak yang bertanya, kok bisa ya? Maksudnya kayak senatural ini atau nggak tahu ya, namanya kita sudah nyaman dengan konten ini, kita sudah menjiwai ya semuanya akan terbiasa. Ya betul. Terus untuk cibiran, taruh tadi kan netizen ya. Kalau cibiran yang paling dekat nih biasanya kan tetangga ini. Apakah banyak cibiran gitu, Mas? Oh banyak, cibirannya malah menyenangkan. Cibiran yang menyenangkan ini gimana ini? Gak ada Mas. Jadi alhamdulillah selama ini mereka tidak pernah menganggap saya negatif ya. Tapi nggak tahu ya. Yang saya tahu mungkin mereka seneng. Wih artisnya pahare, viral tonggoku. Nah seperti itu aja. Jadi nggak ada yang aneh-aneh gitu. Berarti masih positif lah. Ya. Karena itu tadi saya harus bisa membedakan di rumah seperti apa, di luar konten harus gimana. Jadi kalau ini yang saya takutkan ya, ketika saya berdandan perempuan terus menerus, kan ya orang tua saya takut, maksudnya kan kasihan kan gitu loh. Jadi saya harus bisa memanage waktu kayak seharus jadi laki-laki itu waktu gimana, jadi konten Mbak Seketewu harus gimana itu. Ya kayak yang Mas lihat tadi, saya kesini kan dandannya kan cowok, terus saya di sini kan baru penampilan saya. Terus saya penasaran sama wignya ini. Wignya ini milih sendiri atau memang punya kakak teman atau gimana? Ini beli sendiri. Beli sendiri. Kalau dulu awal konten, saya pernah pinjem ke teman itu yang punya wedding. Terus dia sempat bilang gini, "Iya Kak, bikin konten seperti itu karena kan menurutku konten itu kan gak ada. Wes toh, pasti besok kamu viral." Ya mungkin ya doakan langsung terkabulkan. Malam saya bikin video sama teman, terus besoknya siang saya posting, gak tahu kenapa ya namanya hoki ya, langsung FYP. Dan viral itu. Terus temanku yang tak pinjamin wig itu bilang, "Yo kan viral tuh akhirnya." Mari ini pas jadi artis ya. Ya semoga. Berarti berkat doa temannya tadi mungkin salah satunya. Tapi ya alhamdulillah kayak semua teman kan dukungannya positif. Ya, jadi mereka yang sudah tahu karakter saya, terus latar belakang saya seperti apa ya welcome aja. Mungkin kalau misal nih kayak sampean berdua nggak tahu saya seperti apa, mungkin pikirannya, "Duh, bancintirnya," kan seperti itu. Apalagi kan ya gimana ya di jalan. Tapi kayak ganti tanya nih, kayak Mas kalian berdua ini risih nggak ketika ngeliat saya seperti ini nih?
Kalau saya jujur enggak sih. Mas. Enggak. Kadang kan ada orang kayak wah macam apa sih itu, nah gitu kan. Enggak sih. Karena ya lebih banyak, karena banyak yang konten kreator yang seperti Mas juga ini sih. Jadinya kami ini ya yang melihat itu menjadi ya sudah hal biasa. Yang terbiasa. Itu kan tadi kan takutnya kan kayak orang kan, mohon maaf nih, pas misal nih saya di angkringan lagi dan perempuan dengan menerima customer baru, pembeli baru, kan takutnya mereka risih. Nah itu loh, makanya ya udah saya berdandan apa adanya aja. Iya, oke. Lalu untuk tadi kan fansnya idolanya kan 3BJ, siapa? Mama Lela kan ada seriesnya sendiri ya. Nah, apakah tidak ingin membuat series sendiri di YouTube? Apakah memang sudah membuat? Pernah sih Mas, waktu itu kan ada ya dari orang Malang juga pernah mensupport saya. Pernah saya dikasih kosmetik, dikasih baju untuk biar tampil lebih cantik, biar kelihatan perempuan juga, harus kita gimana menjiwai, itu dari orang Malang juga. Tuh. Terus dia begini, kalau bisa kamu bikin konten, kamu bikin series, awal mula meletusnya Mbak Seketewu. Itu sempat saya dikasih cerita. Jadi apa ya namanya? Episode 1 apa Mas? Series 1 ya, series 1, 2, 3. Nah, series 1 kan awal mula kenapa saya jadi Mbak Seketewu itu kan, jadi bercerita seolah-olah saya itu di PHK dari pekerjaan karena kan corona. Nah, terus kedua itu kan ketemu sama teman karena kan saya mangkal ya kan. Terus diajak lah mangkal, kok enak ya udahlah gini-gini aja. Nah itu terus sempet untuk season yang ketiga itu mangkal dan mau janjian ke hotel, dan saya menyebutkan hotel ini kan. Nah pas untuk episode 4-nya baru saya janjian lah di hotel ini. Ternyata dari pihak hotel itu tadi nggak setuju. Dan disuruh menghapus semua yang ada di TikTok, YouTube atau Facebook, IG. Disuruh hapus. Itu. Terus setelah itu makanya tidak lanjut Mas. Terus saya pikir kan kita juga butuh waktu. Karena waktu itu kan saya masih kerja kan, ikut orang, jadi kayak mau bikin konten kan harus seminggu sekali, waktu libur. Dan kalau kita bikin cerita 1 hari kan kadang nggak bisa. Misal saya bisa, Saman bisanya nanti jam berapa, terus Saman bisanya juga sama gitu. Nah ternyata kan waktu kan yang kita nggak bisa. Akhirnya ya udahlah, wis aku tak fokus ke TikTok saja. Siapa tahu nanti rezekiku ada di TikTok. Dan alhamdulillah pertama kali saya terima endorse itu dari Jawa Barat, produk makanan. Terima endorse nggak Kak? Iya. Nah itu langsung saya bingung, endorse gimana ya? Berapa Kak? Sekian Kak. Oh ya udah Kak, gitu kan. Terus saya bikin alur cerita, bingung ini kayak mau endorse-nya gimana ya. Terus sama teman-teman diajarin, gini loh biar gini. Akhirnya sekarang udah terbiasa. Endorse makanan Mas ya? Makanan. Masih inget Mas makanan apa? Masih. Apa Mas? Baby crab. Baby crab itu pertama kali. Itu pertama kali di endorse kan Mas ya? Dihubunginya itu lewat sosial apa Mas? TikTok. Oh di TikTok. Iya karena kan emang viralnya ada di TikTok. Nah itu makanya kan ya udahlah, kalau emang di YouTube bukan rezeki saya, ya udah siapa tahu nanti di TikTok lebih viral, dapat rezeki endorse atau dan lain sebagainya itu. Hanya dihubungi lewat TikTok. Bisa nggak kita lebih lanjut ngobrolnya untuk masalah pekerjaan. Mungkin bisa di-spill TikToknya Mbak Seketewu, yang biar ada yang mau endorse apa akun TikToknya. Buat kalian semua para influencer yang membutuhkan jasa saya Mbak Seketewu, bisa hubungi TikToknya Mbak Seketewu, dan IG juga Mbak Seketewu. Sama. Kalau IG saya kasih foto profilnya kan cowok. Kalau yang TikTok cewek. Jadi biar mereka tahu sih. Lebih suka pakai IG apa TikTok? Dua-duanya. Kalau disuruh milih salah satu lah. Ya TikTok Mas. TikTok karena viralnya lewat TikTok. Oke. Terus pernah nggak? Saya permisi dulu ini ya, karena kalau di tempat kami
ada namanya mungkin pas karnaval itu kayak sound gitu, Mas. Pasti tahu kan ya. Tahu. Dan banyak juga yang mereka memang seperti mbaknya juga, kalau siang kalau malam ya gitulah untuk hiburan. Nah, kebanyakan mereka ini disewa untuk menjadi seorang dancer. Pernah gak sih seorang Mbak Seketeu ini ditawari pas karnaval ngedut no sound, goyang gitu? Ya tentu saja pernah lah. Oh pernah. Apakah diterima? Iya. Diterima. Wah. Itu. Karena kan menurut aku ya kayak mungkin ada banyak para fans yang tahu dan di situ saya juga bisa melambungkan nama saya. Jadi kayak lebih viral lagi, lebih tahu lagi. Berarti dandanannya ya? Apakah seperti novel lebih hot lagi? Kalau hot sih enggak sih, Mas. Atau mungkin pakai kostum-kostum tertentu mungkin. Pernah pakai kostum ya, mungkin princess itu kan dari weddingnya sendiri. Iya. Nanti kamu tak pakai maskot ya gini. Oh ya, udah itu. Terus waktu karnaval besoknya kamu pakai gini ya, maskotnya juga ya. Iya. Terus besoknya lagi dancer ya. Ya. Duh, saya kok jadi penasaran pas jadi dancer ya. Kalau dancer kan ya kita jogetnya ya sembarang lah. Iya. Tapi kok penasaran saya. Apa mungkin nanti pas karnaval kita ke sana? Atau mungkin Saman mau ngundang saya. Boleh. Oke. Kan Masnya tadi juga ada usaha angkringan, ada usaha lain mungkin ya. Gimana sih membagi waktunya untuk angkringan, untuk konten kreator agar tidak merugikan salah satunya gitu, bisa berjalan lancar dengan baik kedua-duanya? Sebenarnya gimana Mas ya, kalau untuk membagi waktu kadang ya agak susah sih, karena kan kalau untuk misal nih hari kan saya kerja ya sore sampai malam jam 12 jam 1 besoknya ada kayak bahan-bahan yang habis harus belanja, jadi kan kayak membagi waktu itu kayak kadang susah. Jadi lebih untuk tidurnya agak pagi, terus nanti siang ada requestan dari orang yang mungkin lebih sesuatu lah ya itu, jadi ya baru kita bikin lagi. Saya penasaran untuk request nama, apakah Mbak Seketeunya ini mungkin memberi tarif atau gimana, atau memang ya wis cuma request aja di DM gitu? Kalau awal nih Mas ya, kalau awal kan kita emang untuk konten kreator pasti semua kan kita cari followers dan viewers ya. Jadi untuk awalnya emang kita oke, nggak masalah. Tapi yang saya jengkel ini, misal udah dibikinin nama si Agus, bikin lagi nama Budi, nama ini, tapi dengan satu orang yang sama. Jadi kan malah kayak kok terusan sih dia itu gitu loh. Terus sama teman-teman diginiin, kamu kan ibaratnya kan waktu, itu kan menyita waktu, kamu kan juga mikir, jadi next time itu kan juga suatu pekerjaan yang bisa dijual kan. Meskipun harganya cukup murah, kita nggak budget mahal gitu loh. Jadi ya udah, kalau misal mereka ikhlas ngasih kamu pasti dikasih itu. Oke. Terus karakter Mbak Seketeu ini apa sih khasnya daripada karakter yang lain? Seperti kalau saya tahu sekarang yang lagi viral yang di Surabaya itu Harry. Mbak Harry. Nah, Harry. Kalau apa yang membedakan Mbak Seketeu dengan Mbak Harry lainnya lah? Kalau kata orang-orang kan ini Mbak Harry itu ya, bukan saya Mbak Seketeu. Kalau Mbak Harry kan asli Surabaya ya. Kalau saya dari Pare. Tuh. Kalau mungkin kalau Mbak Harry kan lebih ke tegas banget ya. Meskipun dia menghibur tapi kan lebih ke boy gitu lah. Iya sih. Kalau saya kan lebih ke kalem gitu. Oh, itu yang kan. Terus pernah nggak kepikiran untuk collab dengan yang cewek itu? Oh, pernah. Pernah kan saya sempet pengen collab sama Mbak Harry juga. Cuman waktunya yang belum ada. Karena kan beliau report terus ya Mbak Harry ya. Banyak job endorse terus ya Mbak Harry. Itu mantap memang. Semoga di waktu dekat bisa bertemu collab sama Mbak Harry. Kita doakan ya. Kita diajak tapi mereka diajak ya kita doakan. Iya. Kok jahat nih? Jahat sekali saya ya. Terus mungkin bisa kasih tips dan trik untuk para konten kreator baru dengan karakter yang sama.
Kalau untuk karakter yang sama, intinya kita kalau bikin video kan menghibur ya, meskipun dengan karakter yang seperti ini, tapi terkadang menjiwainya harus gimana, kamu harus menjiwainya seperti apa. Kan emang banyak banget para Pikachu kayak saya kan bikin konten ya kan, kita kan Pikachu pengendali tegangan listrik. Itu jadi banyak banget kan para seperti ini bikin konten dengan menyebut nama tapi dengan versi yang berbeda, dengan karakteristik mereka yang berbeda tuh. Tapi kok alhamdulillah para netizen tuh mereka suka dengan misal Mbak Seketewu dengan menyebut nama Agus tuh mau aja banget iku loh senggarengan. Nah itu ada ciri khasnya sendiri. Mungkin ada ciri khasnya. Kalau dari saya sendiri kan saya nggak ngerasa ciri khasnya apa. Cuman dari penonton sendiri yang menikmati menilai. Oke. Terus apakah menurut Mbak Seketewu ini ya hashtag itu mempengaruhi? Tergantung sih ya. Ya tadi kayak hoki-hoki juga sih ya. Kalau kita bikin hashtag katakanlah hiburan, lucu-lucuan, komedi atau dan sebagainya. Kalau emang waktunya lagi FYP ya udah. Ternyata begitu. Oke. Kembali lagi ke lucknya, keberuntungannya. Terus kira-kira Mbak menjadi seorang konten kreator sekarang, apakah kan banyak yang memimpikan menjadi seorang konten kreator, konten kreator seperti Mbaknya dulu kan juga memimpikan seperti itu kan ya. Apakah memang layak untuk dikejar? Apa lebih baik kita ikuti apa ya? Alur. Ya. Emang kalau orang kan bilang kalau rezeki semakin dikejar kan kadang semakin jauh ya. Kalau kita ngikutin alur ya udah mungkin akan lancar-lancar aja sih. Itu. Berarti sekarang saya ikutin aja lah alurnya. Okay. Tapi lebih worth nggak sih Mbak? Maksudnya daripada anggap saja kalau Mbaknya sekarang ditawari kerja di bank, misalnya Mbak ya, kamu kerja di bank apa jadi konten kreator, tapi nggak buka angkringan, khusus konten kreator saja. Kalau konten kreator menjanjikan ya mungkin konten kreator. Gitu. Tapi kan bisa kita bilang nggak selamanya kan menjadi Mbak Seketewu juga. Makanya itu kan kita juga ada pasang surutnya juga. Makanya kan saya mencoba untuk buka usaha sendiri kayak angkringan itu ya. Itu gimana sih ternyata nggak sesuai kayak di pikiran saya kayak orang itu jualan rame ya. Aku pengen lah jualan seperti itu dengan angkringan yang sama. Ternyata kalau emang rezeki sudah ditakdirkan seperti ini ya udah. Oke. Yang penting kan ada pemasukan dan tidak terlalu minus. Cuan. Yang penting cuan is number one. Sudah? Terakhir harapan Mbak Seketewu untuk ya mungkin kehidupannya Mbak ke depannya, untuk kontennya kah, untuk usahanya apa? Kalau untuk konten ya saya berharap semakin banyak penggemar, semakin banyak disukai dan tambah sukses. Untuk usaha saya juga lancar terus. Oke. Tak terasa kita sudah berbincang-bincang hampir 50 menit dengan tamu kita yang viral ini, Mbak 50K. Oh berarti Saman cuman kuat durasi 50 menit guys. Kan? Nah, kan? Cuman kuat durasi 50 menit. Iya. Apakah butuh jadi terus ya? Sekarang kita ingin closing yang berbeda. Iya. Apa? Kita closing dari Mbak Seketewu. Bilang ke penonton sampai jumpa di episode selanjutnya OPS TV. Jangan lupa nonton OPS TV. Channelnya apa sih? OPS TV. Oke. Kok ketawa? Yuk para penikmat YouTube dan sosial media lainnya jangan lupa like, subscribe, komen dan share OPS TV.
Oke, terima kasih Mbak atas kehadirannya podcast kami. Semoga OPS TV semakin lancar, sukses buat kalian, tim sehat selalu. Amin. Terima kasih juga untuk Mbak Seketewu sudah berkenan jauh sekali ya dari Pare ke Malang ini sudah diundang. Semoga tambah sukses, sehat selalu. Kalau ada job bagi mungkin itu yang jangan lupa ya share, komen, like, subscribe dan subscribe OPS TV.